Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi ujian akhir praktikum farmasetika. Kelompok kami beranggotakan Akilah Nurfanisa, Ignas Aprilia, Meilinda Pratiwi, Ria Rahma Aprilia, dan Zalfa Fatinisa. Resep yang pertama yaitu resep dengan sediaan kapsul. Untuk kelengkapan resep, pada bagian inskriptio terdapat nama dokter, alamat dokter, nomor SIP dokter, nomor telepon dokter, serta tempat dan tanggal pembuatan resep. Pada bagian ini tidak ada nomor resep. Pada bagian preskriptio terdapat nama dan jumlah sediaan obat, aturan pakai, dan juga cara pembuatan. Pada bagian signatur terdapat nama dan umur pasien, dan pada bagian ini tidak ada alamat pasien. Pada bagian subskriptio tidak ada paraf dokter, dan terdapat invokatio yaitu resipe. Selanjutnya, preformulasi. Aminopilinum dengan bentuk serbuk dan larut dalam lebih kurang 5 bagian air. Epedrini hidrokloridum dengan bentuk hablur putih larut dalam lebih kurang 4 bagian air. Prednisonum hablur putih dan sangat sukar larut dalam air. Glycerilis guaicolas hablur putih dan larut dalam air. Selanjutnya yaitu penimbangan. Pada resep diminta untuk membuat 12 kapsul, sehingga jumlah sediaan dikali dengan 12. Untuk prednison dilakukan pengenceran 1:10 karena bobotnya kurang dari 50 mg, dan hasil pengenceran yaitu 360 mg. Berikut penimbangannya. Selanjutnya yaitu cara pembuatan. Pertama-tama menyiapkan alat dan bahan dan setarakan timbangan, lalu menimbang bahan sesuai dengan penimbangan. Selanjutnya memasukkan sakarum laktis dan gerus pada mortar untuk menutupi pori. Kemudian masukkan prednisolon, penobarbital, efedrin HCl dan aminopilin ke dalam mortar, lalu gerus homogen, dan tambahkan karmin sebagai penanda bahwa serbuk sudah homogen. Lalu tuang di atas 12 perkamen dan bagi menjadi 2. Untuk memilih nomor kapsul, jumlah zat aktif dibagi dengan 12 kapsul. Karena satu kapsul berisi 230 mg obat, maka dipilih kapsul nomor 2. Selanjutnya, masukkan obat dalam kapsul dengan bantuan kertas perkamen. Tutup kapsul dengan sempurna, kemudian bersihkan dan kemas kapsul lalu beri etiket putih. Perhitungan dosis. Untuk aminopilin, dosis aman dan sesuai dengan literatur. Untuk eprin HCl, dosis aman dan juga sesuai dengan literatur. Begitupun dengan penobarbital. Untuk prednisolon, dosis lebih kecil daripada dosis lazim, sehingga mengusulkan perubahan dosis menjadi 5 mg. Dan untuk glycerilis guaicolas, dosis aman dan sesuai. Berikut merupakan kopi resep dan juga etiket obat. Resep kedua yaitu resep dengan sediaan serbuk. Untuk kelengkapan resep terdapat nama dokter, nomor SIP, alamat dokter, tempat dan tanggal pembuatan resep, resipe, nama dan jumlah sediaan, bentuk sediaan, aturan pakai obat, nama, umur dan alamat pasien. Yang tidak ada nomor telepon dokter, nomor resep, berat badan pasien, dan paraf dokter. Selanjutnya preformulasi. Paracetamol dengan pemberian serbuk hablur putih dan kelarutan larut dalam air mendidih dan mudah larut dalam etanol. Dexamethasone dengan pemberian serbuk hablur dan agak sukar larut dalam etanol. Selanjutnya penimbangan bahan. Untuk penimbangan, jumlah sediaan dikali dengan sesuai takaran yaitu 10. Dan untuk dexamethasone memiliki bobot yang kurang dari 50 mg sehingga perlu dilakukan pengenceran 1:50 dan didapatkan hasil 125 mg. Perhitungan dosis. Untuk paracetamol, dosis yang didapatkan aman dan sesuai dengan literatur. Dan untuk dexamethasone, dosis yang didapatkan lebih besar daripada dosis lazimnya, sehingga mengusulkan perubahan dosis diturunkan menjadi 0,2 mg untuk dosis sekali. Selanjutnya, cara pembuatan. Pertama-tama, menyiapkan alat dan bahan. Kemudian, setarakan timbangan dan timbang bahan sesuai dengan penimbangan. Lalu, gerus sedikit sakarum laktis untuk melapisi mortar. Kemudian, masukkan dexamethasone dan acetaminophen pada mortar yang berbeda. Kemudian, gerus homogen. Dan campurkan kedua bahan pada satu mortar dan aduk dengan homogen. Setelah itu,
dibagi 2 sama banyak dengan timbangan, dan masing-masing dibagi rata di atas kertas perkamen. Kemas dan beri etiket putih. Dan berikut kopi resepnya. Resep ketiga yaitu resep dengan sediaan krim. Untuk kelengkapan resep, terdapat nama dokter, alamat dokter, nomor SIP, nomor telepon dokter, nomor resep, tanggal pembuatan resep, cara pembuatan, aturan pakai, nama dan umur pasien. Yang tidak ada yaitu jadwal buka praktek, alamat pasien, paraf dokter, dan berat badan pasien. Selanjutnya, preformulasi. Yang pertama, asid stearik, zat padat keras mengkilat, praktis tidak larut dalam air. Yang kedua, sera alba, zat padat, praktis tidak larut dalam air. Yang ketiga, vaselin album, massa lunak lengket, praktis tidak larut dalam etanol. Yang keempat, thea, cairan kental, mudah larut dalam air dan etanol. Yang kelima, propilen glikol, cairan kental, dapat campur dengan air dan etanol. Yang keenam, aquades, cairan jernih sebagai pelarut. Yang ketujuh, mentol, hablur jarum, sukar larut dalam air. Yang kedelapan, kamfor, hablur putih, larut dalam 700 bagian air. Yang kesembilan, metil salisilat, cairan, sukar larut dalam air. Selanjutnya, penimbangan bahan. Untuk penimbangan sediaan krim, dilebihkan 10% dari jumlah bahan sebenarnya. Asid stearik 3,3 gram, sera alba 0,55 gram, vaselin album 2,75 gram, thea 0,55 gram, propilen glikol 1,65 gram, aquades 16,5 gram, mentol 0,275 gram, dan kamfor 0,55 gram. Cara pembuatan. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu, setarakan timbangan. Kemudian, timbang semua bahan yang dibutuhkan. Setelah itu, masukkan asam stearat, sera alba, vaselin album ke dalam cawan porselin. Lalu, leburkan di atas penangas air. Selanjutnya, masukkan thea, propilen glikol, dan air panas sama banyak dengan jumlah leburan. Masukkan kedua campuran ke dalam mortir panas. Aduk hingga terbentuk massa krim. Aduk sisa air sampai panas terserap dan dingin. Kemudian, larutkan mentol dan kamfor dengan menggunakan metil salisilat dan campurkan yang telah dingin sedikit demi sedikit. Aduk hingga homogen, kemudian masukkan ke dalam wadah, kemas, dan beri etiket. Berikut adalah salinan resepnya. Dan etiket obat. Resep keempat yaitu resep dengan sediaan larutan. Untuk kelengkapan resep, terdapat nama dokter, alamat dokter, nomor SIP, tanggal pembuatan resep, resipe, nama dan jumlah sediaan, cara pakai, dan cara pembuatan, serta nama dan umur pasien. Yang tidak ada dalam resep tersebut yaitu nomor telepon dokter, nomor resep, berat badan pasien, dan paraf dokter. Selanjutnya, preformulasi. Yang pertama, epedrini hidrokloridum dengan pemberian hablur putih dan kelarutan larut dalam lebih kurang 4 bagian air. Yang kedua yaitu acetaminophen dengan pemberian serbuk hablur putih dan kelarutan larut dalam 70 bagian air. Yang ketiga yaitu klorpenira minimalias dengan pemberian serbuk hablur putih kelarutan larut dalam 4 bagian air. Selanjutnya, perhitungan dosis. Untuk epedrin hidrokloridum memiliki dosis yang melebihi dosis maksimum, sehingga diusulkan penurunan dosis menjadi 2 mg. Untuk acetaminophen, dosis aman digunakan dan sesuai dengan literatur yaitu Farmakope edisi 3. Untuk CTM, dosis yang didapatkan melebihi dosis lazim dan dosis maksimum, sehingga mengusulkan penurunan dosis menjadi 2,5 mg. Selanjutnya, penimbangan bahan. Pada resep diminta untuk membuat sebanyak 60 ml dengan takaran sendok teh 5 ml, sehingga untuk perhitungan dalam penimbangan dilakukan sebagai berikut. Cara kerja. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, lalu timbang masing-masing bahan. Kemudian kalibrasi botol 60 ml. Lalu, masukkan paracetamol ke dalam mortir dan gerus hingga halus. Tambahkan PGS, gerus hingga homogen. Lalu tambahkan aquades hingga terbentuk korpus suspensi.
Setelah itu, larutkan CTM dengan Aquades ke dalam beker gelas dan tambahkan ke korpus, aduk hingga homogen. Lakukan hal sama pada epidrin HCl. Kemudian tambahkan sirupus simplex, gerus homogen, cukupkan dengan Aquades, masukkan ke dalam botol, kemas dan beri etiket. Berikut adalah salinan resepnya. Dan berikut etiket obat. Resep terakhir yaitu resep dengan sediaan Losio. Untuk kelengkapan resep, pada bagian inskriptio terdapat nama dokter, alamat dokter, nomor SIP dokter, tempat dan tanggal pembuatan resep. Pada bagian ini tidak ada nomor resep dan nomor telepon dokter. Terdapat invokatio yaitu resipe. Pada preskriptio terdapat nama dan jumlah sediaan, cara pakai, dan cara pembuatan. Pada bagian subskriptio tidak ada paraf dokter. Pada bagian signatur terdapat nama dan umur pasien dan tidak ada alamat pasien. Selanjutnya, preformulasi. Menurut Formularium Nasional AIC 2, tiap 100 ml Losio Comarveldi mengandung zat-zat berikut. Campora dengan pemberian hablur putih dan kelarutan larut dalam 700 bagian air dan mudah larut dalam minyak lemak. Sulfur precipitatum dengan pemberian serbuk amor dan kelarutan praktis tidak larut dalam air. Etanoloum 90% dengan pemberian cairan mudah menguap, jernih, tidak berwarna, dan kelarutan praktis bercampur dengan semua pelarut organik. Kalsi hidroksi solution dengan pemberian serbuk putih bersifat basa dengan kelarutan sukar larut dalam air. Pulvis gumosus dengan pemberian tidak berwarna kental, kelarutan mudah larut dalam air, kegunaannya sebagai zat tambahan. Oleum rosé dengan pemberian cairan tidak berwarna atau kuning dengan kelarutan larut dalam satu bagian kloroform P dan larutan jernih. Selanjutnya, penimbangan bahan. Untuk jumlah yang dibutuhkan, untuk campora, sulfur, dan etanoloum 90% dilakukan dengan cara jumlah bahan dibagi 100 ml dikali 70 ml. Untuk zat pengemulsi yaitu 10,5 ml, oleum rosé 1 tetes, dan aqua destillata 77,78 ml. Cara pembuatan obat. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan, kemudian setarakan timbangan, lalu timbang semua bahan yang dibutuhkan. Setelah itu, kalibrasi botol 70 ml, lalu timbang sulfur dan pulvis gumosus sesuai dengan penimbangan, lalu dimasukkan ke dalam mortir. Kemudian tambahkan air untuk pulvis gumosus ke dalam mortir, digerus hingga homogen. Selanjutnya, campora ditambahkan etanol, gerus homogen, masukkan dalam botol. Tambahkan sisa aquades, tetesi oleum rosé 1 tetes, tutup botol, kemas, beri label dan etiket. Berikut adalah salinan resep. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.